Kisah Kopassus, tangkap agen Australia di tanah Papua. Melansir dari koran militer, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan pasukan elit yang dimiliki Indonesia, berada di bawah naungan TNI AD. Berbagai prestasi telah diukir oleh pasukan khusus ini, hingga keberadaan mereka cukup diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Pasukan Baret Merah ini memiliki segudang pengalaman operasi. Salah satunya adalah sebuah kisah saat sebuah regu Baret Merah berhasil menangkap agen yang diduga sebagai pemasok senjata ke Organisasi Papua Merdeka atau OPM melalui Papua Nugini. Operasi khusus ini bermula pada tanggal 2 Oktober di saat pos TNI yang berada di Muara Tami, Kabupaten Jayapura, diserang segerombolan anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kontak senjata pun terjadi antara 16 personel TNI yang berasal dari Batalion 712 Kodam Merdeka dengan gerombolan OPM yang menyerang. Alhasil seorang anggota OPM tewas tertembak, mayatnya ditinggal lari oleh rekannya. Saat personel TNI melakukan pemeriksaan dan penyisiran pasca kontak senjata tersebut, mereka menemukan seorang anggota OPM yang tewas dengan menggunakan kaos yang bergambar peta PNG dan mendapati sebuah AK-74 buatan Uni Soviet serta sebuah granat tangan pada mayat si OPM yang tewas itu. Senapan dan granat tersebut ditemukan dalam keadaan masih baru. Penemuan sepucuk senapan dan granat baru itu menimbulkan berbagai pertanyaan. Dari mana OPM bisa memperoleh senjata baru itu? Siapa yang memasok senjata tersebut? Pada awalnya TNI sudah mendapatkan informasi intelijen bahwa ada pihak yang memasok senjata kepada OPM melalui wilayah PNG. Saat hal itu dipertanyakan ke pemerintah Papua Nugini, mereka menjawab tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Begitu juga pihak Australia, yang juga diduga memberikan dukungan persenjataan kepada OPM. Pihak Australia tetap menyanggah keterlibatan mereka dalam memasok senjata tersebut. Kemudian Pangdam Cendrawasih saat itu, Brigjen Raja Kamil Sembiring, mendapat laporan intelijen bahwa beberapa kali ada helikopter yang datang dengan pintu terbuka di dekat kamp pelintas batas di Blackwater, dekat Vanimo, PNG. Helikopter tersebut menurunkan bahan makanan juga peti-peti panjang yang diduga berisi senjata. Dari informasi intelijen juga TNI mendapat laporan bahwa penumpang helikopter yang berkulit putih ikut dalam helikopter tersebut. Artinya bukan orang Papua ataupun PNG yang terlibat dalam memasok senjata kepada OPM. Kemungkinan adanya pengiriman senjata oleh pihak asing kepada OPM memang tidak dapat dipungkiri, tetapi kecurigaan itu harus dapat dibuktikan. Pangdam Cendrawasih kemudian melaporkan masalah ini ke Mabes ABRI. Panglima ABRI saat itu, Jenderal LB Mordani, memutuskan untuk mengambil langkah sendiri untuk mengidentifikasi siapa dan negara mana yang melakukan hal itu. Langkah yang diambil Jenderal LB Mordani ialah dengan cara menyusupkan pasukan komando masuk ke wilayah PNG tanpa permisi ataupun diketahui oleh otoritas PNG. Tugas tersebut kemudian dipercayakan kepada Satuan 81 Kopasanda atau nama Kopassus waktu itu, yang dipimpin oleh Mayor Infanteri Prabowo Subianto. Sasaran mereka adalah suatu lokasi di wilayah PNG sekitar 50 km dari tapal batas perbatasan dengan Indonesia. Pasukan ini berangkat dari Jayapura dengan helikopter, kemudian sampai di suatu tempat dan melanjutkan misi dengan perahu karet agar tidak terdeteksi otoritas PNG. Perjalanan dini hari yang dilakukan dengan menggunakan perahu karet menuju lokasi sasaran terhadang oleh besarnya ombak di perairan PNG hingga membuat seorang anggota Kopasanda terluka cukup parah. Untuk mempertahankan perahu dari terjangan ombak, akhirnya satuan Kopassus ini berhasil sampai di titik pendaratan dan langsung bergerak menuju lokasi sasaran. Pasukan komando ini segera mencari tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi penimbunan pasokan senjata. Tetapi hasilnya nihil. Tugas operasi belum selesai, mereka harus bisa mendapatkan bukti seperti perintah dari Jakarta. Mereka pun melanjutkan operasi khusus tersebut setelah menunggu selama 2 hari 2 malam. Akhirnya mangsa yang ditunggu pun muncul dengan cara sembunyi-sembunyi. 2 orang kulit putih muncul dari balik rimbunnya hutan PNG. Mereka tanpa sadar melintasi posisi pasukan Baret Merah yang sedang mengintai mereka. Tanpa membuang waktu, kedua pria berkulit putih ini pun ditangkap. Setelah diperiksa dan diinterogasi, keduanya pun mengaku sebagai agen Australia. Mereka juga menunjukkan lokasi tempat helikopter Australia yang memasok senjata dan amunisi untuk OPM.
Kedua agen Australia itu pun kemudian dibawa secara rahasia ke wilayah Papua, Indonesia. Kemudian keduanya diterbangkan dan ditahan di Jakarta. Pemerintah Indonesia memberitahukan kepada pemerintah Australia soal keterlibatan agen negeri Kangguru itu dalam memasok senjata untuk OPM di wilayah PNG. Beberapa bulan kemudian, keduanya diekstradisi ke negara asalnya. Tidak diketahui pasti apakah benar kedua pria berkulit putih tersebut adalah agen pemerintah Australia atau hanya bagian dari pihak-pihak tertentu di Australia yang memberikan dukungan kepada OPM. Sejak saat itu dikabarkan pemerintah Australia kehilangan muka karena keterlibatannya ditelanjangi oleh pasukan khusus Indonesia. Dijaga pasukan gabungan TNI Polri, OPM tak berani ganggu warga Ilaga dan Boega. Melansir dari sindonews.com, penjagaan yang dilakukan pasukan gabungan TNI Polri membuat situasi keamanan di Ilaga dan Boega, Kabupaten Puncak, Papua. Tidak ada gangguan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB, atau yang lebih dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Warga masyarakat di dua distrik baik Boega maupun Ilaga mulai melakukan aktivitas seperti sedia kala. Seperti di pasar dan puskesmas di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kepala Distrik Ilaga Nius Tabuni mengatakan aktivitas masyarakat di pasar Ilaga tetap aman dan kondusif dan tidak ada masalah, serta kegiatan semua tidak ada masalah, aman dan kondusif semuanya. Kejadian kemarin itu sudah lewat dan sekarang sudah aman mulai kemarin sampai seterusnya. Harapan kedepannya sebagai kepala distrik dan masyarakat di distrik Ilaga aman agar lebih aman lagi, damai dan seterusnya, dan tidak ada lagi yang mengganggu, kata Nius Tabuni. Satgas Humas Nemangkawi AKBP Arif Fajar Satria mengatakan pihaknya langsung memantau aktivitas masyarakat di pasar Ilaga dan puskesmas distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari pantauan di lapangan, situasi keamanan mulai kondusif pasca penembakan dan aktivitas warga Ilaga mulai normal, kata Arif Fajar Satria. Sementara di Boega, Wadansat Brimob Papua AKBP Suroso mengatakan situasi keamanan di distrik Boega relatif aman sejak penjagaan di backup BKO Brimob Nusantara, Kalimantan Barat, dan Brimob Polda Papua. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.